Oke guys, hari ini kita akan ngebahas tentang bikin toko yang kena poin penalti tapi masih tetap laris di Shopee ya guys. Nah, ini adalah contohnya toko saya. Toko saya ini itu kena sampai 4 poin penalti ya di tanggal 6 ya, 6 kemarin. Ini saya tag videonya tanggal 11 bulan Mei ya. Ini dari tanggal 6 toko saya kena poin penalti sampai 4 ya. Sebelumnya udah kena poin penalti ya di tanggal ini, terus terakumulasi sampai 4 ya guys ya. Di tanggal ini 6 ya, bulan 5. Nah, ini kenapa bisa kena poin penalti? Gara-gara keterlambatan pengiriman ya. Dan keterlambatan pengiriman sampai kena 4 penalti, itu saya tidak bisa mengikuti promosi yang disediakan sama Shopee. Kayak nanti 66 ya, itu saya nggak bisa ikut guys ya. Tapi walaupun seperti itu, toko saya masih tetap rame guys. Nah, ini kan bisa lihat ya, toko saya. Saya kan tadi kenanya di tanggal 6 ya. Nah, ini tanggal 7, itu toko saya orderannya masih lumayan banyak ya, 153 gitu. Di tanggal 8 pun ya masih tetap ya 82 gitu. Tanggal 9 pun juga tetap ya di atas 100 gitu malahan ya. Nah, gimana sih caranya membuat toko yang sudah kena poin penalti lebih dari 3 ya, yaitu 4, tapi masih bisa tetap laris? Silakan tonton video ini sampai habis. Saya akan jelaskan semuanya. Poin penalti itu memang sangat menyebalkan ya, khususnya di Shopee. Karena kalau kita sampai kena poin penalti, itu kita nggak bisa ikut promo ya, kayak toko saya tadi. Bahkan star seller kita dicabut, bahkan sampai bisa diblokir tokonya guys. Yang akhirnya orderan kita itu sedikit gitu ya, karena nggak bisa ikut promo, terus juga nggak bisa ikut star seller ya. Pasti orderan kita bakalan turun, khususnya untuk poin penalti yang lebih dari 3. Kalau masih di bawah 3 itu masih aman ya menurut saya. Karena saya ada toko juga yang poin penaltinya masih 2 ya, yaitu di bawah 3, itu masih tetap dapat orderan walaupun orderannya juga turun, nggak kayak waktu tokonya itu belum kena poin penalti. Nah, hal yang saya lakukan untuk toko saya bisa tetap dapetin ratusan orderan walaupun sudah kena 4 penalti adalah pertama, menjual produk yang demand-nya itu tinggi. Nah, produk yang demand-nya tinggi ini tuh sangat penting banget guys. Karena kalian bisa lihat di toko saya ini tadi, dari tanggal 7 ya ini ya, dari 3.700.000 dari 153 pesanan ya, itu satu produk yang paling menyumbang banyak orderan guys, atau omset ya. Yang produk-produk lainnya itu sedikit banget ya, 100.000 aja nggak nyampe. Tapi karena ini ada satu produk yang demand-nya itu sangat tinggi, omsetnya bahkan sampai 3 juta guys ya. Jadi 90%, bahkan 99%-nya itu disumbang dari satu produk aja ya. Karena produknya itu sangat demand-nya tinggi. Ini bukan tanggal 7 aja, tapi di tanggal 8 pun juga sama ya. Ini omsetnya 2 juta nih. Nah, tuh ya ini sampai 1.900.000 ya. Produk-produk lainnya itu 100.000 aja nggak sampai. Begitupun juga di tanggal 9 guys ya. Nah, ini 2 juta tuh ya. Omsetnya yang paling banyak menyumbang adalah produk ini gitu guys. Nah, produk demand tinggi ini sangat penting karena kalau kalian tidak punya produk demand tinggi ya, toko kalian yang sudah kena poin nggak bakalan laku ya. Nanti saya akan jelaskan gimana caranya untuk mencari produk yang demand-nya tinggi. Ini saya contoh lagi nih ya, ada salah satu toko saya yang pernah kena poin penalti lebih dari 3 dan nggak ada produk yang demand-nya tinggi, itu nggak bisa laku guys. Ini contohnya. Ini ada satu produk ya toko saya. Nah ini nih. Ini toko saya ini tuh sebelum-sebelumnya ya, waktu di tanggal 7, berapa? 5 ya. Terus di tanggal 6, itu orderannya masih tinggi ya, di atas 20, bahkan sampai 50 gitu ya. Nah, tapi pas kena poin, yaitu di sekitar tanggal 30-an ya. Sebelum tanggal 30 itu masih di tanggal 20 itu orderannya masih di atas 10 ya guys. Nah, tanggal 19 ini ya, masih di atas 10. Tapi begitu kena poin, waktu tanggal 31, itu orderannya masih 18 ya. Ini 31 nih, ya kena poinnya. Nah, begitu di tanggal 1-nya, yaitu adalah besoknya, orderannya langsung nggak sampai 10, bahkan seterusnya tuh ya. Tanggal 2, ya 6, tanggal 3, itu orderannya 9, 2 ya. Nah, ini tanggal 4 cuma 1 ya. Tanggal 5-nya itu 1 juga ya guys ya. Seterusnya 1 guys, bahkan sampai sekarang itu orderannya dikit banget ya. Tuh ya, cuma 1. Terus kemarin itu nggak ya masih 1 juga gitu ya. Gara-gara kena poin, walaupun sekarang poinnya itu udah hilang loh padahal guys. Nah nih ya, poinnya udah hilang ya. Waktu itu kenanya Maret ya. Maret tanggal 31, sekarang Mei. Karena efeknya poinnya itu bahkan sampai setelah kena poin itu masih tetap nggak hilang. Kenapa? Ya gara-gara nggak ada produk yang tren gitu ya. Walaupun sebelumnya toko ini bisa dapat orderan lebih dari 20 ya. Tapi karena nggak ada produk yang demand-nya itu tinggi dan juga kena poin yang akhirnya tokonya turun orderannya ya. Bahkan nggak bisa balik lagi sampai
kayak sebelumnya gitu. Nah ini kalau misalnya seperti ini, apa mas yang dilakukan? Yang kita lakukan adalah kita membuat toko baru guys ya. Jangan pakai toko ini karena percuma, kita udah optimasi dan lain sebagainya. Walaupun poinnya udah hilang, masih tetap nggak bisa laku ya. Ini produknya udah saya optimasi semua guys padahal, tapi tetap nggak bisa laku ya. Jadi kita buat toko baru dengan produk yang sama ya. Insya Allah nanti bisa laku gitu. Nah, tadi kan saya bahas terus demand produk tinggi gitu ya. Gimana sih mas caranya untuk mencari produk yang demandnya itu tinggi? Pertama adalah pastikan kalian cek ya di iklan pencarian Shopee dan kata kunci volume pencarian produk kalian itu tinggi ya. Jadi gini misalnya. Nah misalnya di sini ya untuk ngecek kira-kira produk kalian itu demandnya tinggi atau enggak itu pakai volume pencarian bisa ya di Shopee. Nah dari kata kunci produk kalian aja, misalnya di sini kita jualan sabun Kojisan gitu ya. Nah dilihat di sini Koji Acid itu volume pencariannya sampai 60.000. Kalau Kojisan aja sampai 240 ribuan ya. Jadi tinggi banget ya, ini volume pencarian per bulan. Kalau diperharikan itu ada 1000 lebih ya orang yang mencari produk tersebut itu. Jadi kan bisa disimpulkan kalau produk ini tuh demand-nya cukup tinggi ya. Nah, itu ya cara pertama untuk mencari produk yang demand-nya tinggi. Cara kedua adalah kalian bisa cari produk yang demand-nya tinggi itu dengan cara ngelihat tren ya. Ini walaupun sudah sering kalian dengar ya, kayak contohnya musim ya, musim hujan berarti jual jas hujan gitu. Nah itu walaupun kalian sering dengar, itu sebenarnya efektif banget guys untuk menjual produk yang demand-nya itu tinggi pas musimnya ya. Contoh kalau kemarin waktu musim hujan kita jual jas hujan ya, walaupun toko kita kena poin penalti ya, kita jual jas hujan yang bagus dan demand-nya tinggi, pasti masih tetap laku seperti toko saya ini tadi ya guys. Jadi seperti itu ya untuk mencari produk yang demand-nya tinggi. Kalian bisa lihat di trennya ya, di musimnya. Kalau musim hujan ya berarti trennya jas hujan gitu. Terus kalian cek juga di volume pencariannya Shopee gitu. Itu cara untuk mencari produk yang demand-nya tinggi supaya toko kita yang kena poin penalti itu masih bisa tetap dapetin ratusan orderan setiap harinya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, di sini saya mau bagi-bagi voucher diskon iklan sebesar 5% tanpa minimum pembelian. Dan voucher ini hanya berlaku dari bulan April 2024 sampai akhir Juni 2024. Nah, cara menggunakan voucher diskon iklannya itu seperti ini. Kalian ke fitur iklan Shopee, setelah itu kalian pergi ke isi saldo. Selanjutnya di sini kalian pilih yang iklan ini ya guys ya, 25.000 dan lain sebagainya. Bukan iklan yang udah paket ya, kayak di Shopee ini dapat paket dan juga diskon. Tapi yang ini ya, 25.000 sampai 50 juta. Nah, misalnya di sini saya mau top up iklan saldonya 25.000. Terus jangan lupa di sini masukkan kode vouchernya supaya mendapatkan diskon. Kode vouchernya adalah Sony 25K242. Setelah itu kalian klik pakai. Nah, nanti akan dapat potongan diskon sebesar 5% dan kalian bisa langsung klik check out. Ini lumayan ya vouchernya ya untuk mengurangi PPN kalian gitu kan. Cara kedua supaya tetap rame toko kita walaupun kena poin adalah iklan tetap harus aktif guys ya. Nah di sini mungkin banyak orang ya yang menyarankan waktu toko kita itu kena poin jangan diiklanin gitu ya misalnya. Tapi kalau saya harus tetap diiklanin guys. Kenapa? Karena saat toko kita itu kena poin, trafficnya pasti kan turun ya. Nah kalau iklannya kita stop juga, yang ada toko kita malah nggak ada traffic sama sekali. Makanya supaya toko kita masih tetap bisa bertahan, iklan kita juga masih harus tetap aktif ya, walaupun toko kita kena poin. Jadi gitu ya guys, tetap aktifkan poin supaya toko kalian masih bisa dapat traffic ya, masih tetap bisa dapetin banyak traffic. Nah trik ketiga ya adalah kalian harus membuat voucher diskon yang lebih tinggi. Atau bisa jadi juga harga produk kalian bisa turunin. Jadi kalau toko kalian masih belum kena poin, itu kalian misalnya untungnya adalah 10.000 misalnya. Untung bersih setelah dipotong biaya admin, itu 10.000. Nah tapi setelah toko kalian itu kena poin, kalian bisa ambil untung katakanlah 7.000 gitu. Jadi produk kalian ke diskon 3.000. Nah itu seperti itu, bisa ya guys ya. Supaya produk kalian masih tetap bisa laris. Jadi iklan masih tetap aktif supaya toko kalian masih bisa dapat traffic. Harga kalian juga harus direndahin dari sebelumnya supaya bisa dapat konversi. Nah itu adalah perpaduan yang sangat mantap ya. Apalagi kalian menjual produk tren juga. Pasti saya jamin toko kalian masih tetap bisa dapetin ratusan orderan walaupun toko kalian masih kena poin penalti. Karena sudah saya buktikan sendiri. Saya menjual produk tren ya, walaupun toko kena poin penalti ya, bukan produk tren tapi demand tinggi. Terus yang kedua, iklan saya tetap jalan dan harganya saya murahin dibandingkan
toko saya sebelum kena poin penalti. Yang terjadi tadi, orderan saya masih bisa dapat ratusan walaupun toko saya kena poin penalti, guys. Oke, itu aja sih ya untuk tipsnya. Sebenarnya simple, 3 itu aja yang kalian lakukan supaya toko kalian masih bisa tetap laku walaupun toko kalian kena poin, guys. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk tetap semangat ya dan mencari solusi-solusi yang baru ya untuk supaya usaha kita masih tetap bisa bertahan. Terima kasih ya guys. See you. Bye.